saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Sungguh satu sukacita kita ada lagi pagi hari ini. Sekalipun saya tahu ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang membuat kita terus diuji dalam setiap tekanan, dalam setiap ujian yang terjadi. Bahkan di tengah pandemi ini berkat Tuhan terus melimpah buat setiap kita. Amin. Saya percaya kalau kita masih ada sampai hari ini semua karena anugerahnya. Itu sebabnya biar di pagi menjelang siang ini kita mau hormati Tuhan. Tanggalkan semua beban, segala kelemahan kita. Kita mau menghadap ke tata kudusnya dengan pujian, syukur dan penyembahan. Amin. Amin. Mari seberapa kita yang ada kita satukan hati, bangkit berdiri, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah yang sedang mengikuti live streaming dari tempat ini. Urapi kami, kuduskan kami, biar kekuatan Roh-Mu turun atas kami, sehingga dengan penuh keberanian kami boleh menghampiri tata kekudusan-Mu. Urapi kami Tuhan, layakkan kami untuk kami menyebut, memanggil Engkau ya Aba ya Bapa dalam kekudusan-Mu, di tengah hadirat-Mu yang akan membaharui kami, menyempurnakan kami, mempersatukan kami dalam penyembahan yang korporat di hadapan hadirat-Mu. Sekalipun kami terpisah dengan jarak, lingkup dan waktu, tapi namun kami percaya Engkau ada, siap untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah mengagungkan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya.
Yesus Engkau baik. Ya Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau baik, oh Yesus. Haleluya. Engkau baik. Semua karena anugerah-Mu Kau baik. Ya Yesus, Kau baik. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Selamanya Kau baik, selamanya Kau setia, selamanya Kau dahsyat, selamanya yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terus nikmati Dia. Kami ada karena anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur dan hormat, kami rindukan Engkau. Kami rendahkan hati kami, biar kekuatan Roh-Mu turun atas kami. Dengan hikmat-Mu, dengan kemampuan-Mu, kami boleh meraih janji-Mu. Kami boleh meraih hadirat-Mu. Kami boleh meraih setiap berkat-Mu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat supranatural terjadi buat setiap kami. Mari sembah Dia Bapak Ibu, angkat suara. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kami sembah Kau, sembah Kau Yesus. Sembah kami, ini ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu, Yesus. Oh,
Jesus, Jesus, sungguh kami rasakan kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus.
saja dalam suaramu sembah. Besar yes. Mari naikkan ungkapan syukurmu. Ku naikkan syukur. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan, sebab rahmat-Mu, sebab berkat-Mu buat kami. Terima kasih Yesus. Kami tak pernah habisnya bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selalu besar Tuhan. Di
Sejemputnya semua bangkit berdiri, naikkan syukurmu, nyatakan di hadapan hadirat Tuhan, sebab Dia baik kamu, pengagungan bagimu Tuhan. Oh my soul, hanya Dia yang layak dipuji, disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Khotbah hari ini sebenarnya sudah saya siapkan untuk beberapa minggu yang lalu, tetapi ketika saya mau sampaikan seperti ada satu ganjalan, kayaknya ini belum waktunya sampai pada akhirnya
ketika kemarin beberapa hari yang lalu, sepertinya ini harus disampaikan hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang ibu konseling sama saya, dan dia minta duduk berdua gini, karena dia sekarang lagi menggali tentang akhir zaman. Dia seorang ibu yang rupanya punya pelayanan khusus tafsir mimpi. Jadi dia banyak baca buku tentang tafsir mimpi, jumlah bukunya yang dia baca itu puluhan. Jadi saya jadi ketawa karena saya ingat waktu saya dulu kecil ada nama bukunya buku Primbon. Jadi kalau orang Jawa tahu buku Primbon itu buku tafsir mimpi. Tapi ternyata secara rohani itu juga ada buku tentang tafsir mimpi. Dan saya tanya, kenapa ibu masuk pelayanan di tafsir mimpi? Akhirnya dia banyak konseling bahwa ternyata hari-hari ini dia dimasukkan dalam suatu tim yang terdiri dari 4-6 orang tentang membahas tentang akhir zaman. Jadi ibu ini bercerita gini, ada seorang konglomerat di Indonesia ini, saya pernah baca di satu majalah, dia itu termasuk yang 10 besar orang kaya di Indonesia. Nah, saya sempat sebenarnya kurang serg dengan orang ini karena sempat beritanya yang kurang baik. Tapi ternyata seorang konglomerat ini tiba-tiba dia bermimpi, ini berapa hari yang lalu, jadi masih anget. Ketika dia bermimpi, dalam mimpinya itu dia sepertinya Tuhan Yesus mengetuk pintu rumahnya. Jadi dia mimpi Tuhan Yesus mengetuk pintu rumahnya. Kemudian ketika dia bingung, akhirnya dia panggil seorang pendeta yang cukup terkenal. Kemudian dia cerita kepada bapak pendeta ini seorang konglomerat ini cerita kepada bapak pendeta. Kemudian bapak pendeta ini akhirnya membentuk tim, namanya tentang tim khusus untuk tentang akhir zaman. Karena bapak konglomerat ini ngomong gini, apakah Yesus mau segera datang ya? Saya kok mimpi seperti ini. Dan ketika saya dengar cerita ini, saya jadi malu juga. Aduh, jangan-jangan nanti kita kalah nih, para hamba Tuhan kalah sama konglomerat. Konglomerat saya sampai mimpi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua loh. Ini kita kadang-kala masih santai orang-orang gereja. Tapi ketika saya dengar ini langsung menggelitik. Kemudian pendeta ini bentuk tim. Nah, salah satunya ibu ini masuk ke tim, tapi dia bagian tentang tafsir mimpi, dan nanti dia banyak bicara tentang Daniel, bagaimana ketika mimpi. Dan nanti seri akhir zaman ini akan mulai dikhotbahkan di TV. Ini sekarang lagi digodok. Nah, kemudian itu berapa hari yang lalu. Kemudian hari kemarin sekitar 1 jam ada salah satu sahabat saya lama datang ke tempat ini, dan ketika berbicara itu sudah pamit mau pulang. Pak, pamit pulang ya. Ternyata ketika ngobrol di depan tangga itu berdiri 1 jam lamanya, padahal saya sebenarnya sedang Zoom. Saya lagi ikut ibadah doa Zoom rumah doa dengan GC, tapi sambil ngobrol gitu, jadi agak fokus saya nggak terganggu. Kadang lihat HP pelan sambil ngobrol supaya enak. Dan akhirnya ketika mau pulang itu ternyata yang diobrolin juga tentang akhir zaman. Sekarang dia lagi banyak baca tentang Matius 24, kemudian tentang Wahyu. Dan ketika saya dapat ini, saya pulang, saya dapat rema, ini waktunya untuk saya sampaikan. Jadi saya harus sampaikan tentang ini. Apalagi kemarin ada seorang ibu, saya Pak, khotbahnya mulai agak keras dong. Oh, ini senang sekali kalau saya seorang gembala tentang khotbah agak keras. Berarti jemaatnya udah mulai bertumbuh. Kalau jemaat udah mulai bertumbuh, nggak ada lagi tersinggung, baperan itu nggak ada lagi. Kata kiri kanan dong, no baper gitu. Karena ini kalau khotbah keras, saya senang sekali ketika ada jemaat ngomong, Pak, khotbahnya kerasin dikit dong. Oh, saya senang banget, berarti jemaat ini mulai bertumbuh dan mulai makan makanan keras. Tapi resikonya nggak boleh baper ya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang keadaan manusia akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9, saya akan bacakan ini. Ketika saya persiapan ini secara khusus, sudah lama, tapi semalam saya agak santai karena udah lega. Aduh, puji Tuhan udah dapat bahan, lega. Kemudian ternyata tadi jam 3 pagi saya bangun, kemudian ke toilet, dan biasanya saya langsung tidur lagi. Ternyata nggak bisa tidur. Akhirnya saya baca lagi tentang 2 Timotius 3. Sampai saya seperti ada, jujur ketika baca ini seperti saya banyak searching tentang akhir zaman. Ketika kemarin berbicara itu, jujur ada kadang-kala rasa takut ini, tentang akhir zaman, tentang kesusahan besar. Dan hari-hari ini baru awal dari kesusahan besar. Bahkan kemarin cerita bahwa salah satu tanda untuk akhir zaman itu adalah bait Allah ketiga itu dibangun. Bait Allah pertama kan bait Salomo, kemudian diruntuhkan, kemudian dibangun lagi oleh Zerubabel yang kedua. Kemudian yang ketiga ini belum dibangun. Nah, orang Israel seluruh dunia
mereka rindu mendirikan sinagog namanya. Kalau kita secara Alkitab kita sebut bait Allah ketiga, tapi sebenarnya kalau orang Yahudi sebut sinagog. Supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah kepada Yahweh, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan yang mereka sembah. Jadi mereka akan mendirikan sebuah bait Allah yang ketiga, dan susunannya itu sudah disusun rapi, bahkan ukur-ukurannya sudah ada, pakai sistem knockdown. Artinya ketika sudah diizinkan membangun, itu cepat sekali selesainya. Nah, kemarin dapat info ternyata tempatnya sudah ditentukan, dan ini berarti sudah nggak lama lagi. Dan ketika sedang ini ada rasa khawatir, waduh ini aniaya besar, nanti ada masa kesukaran. Tapi ketika saya bangun tadi pagi itu saya jujur ngomong, Tuhan, saya takut Tuhan, saya takut mengalami masa-masa aniaya besar ini. Saya takut Tuhan, saya minta ampun kalau nggak tahu tiba-tiba takut. Tapi kemudian saya naikkan pujian El Shaddai, kemudian tak usah ku takut sebab kau sertaku. Saya naikkan pujian ini ulang sampai akhirnya ada damai sejahtera. Tuhan, aku patahkan roh ketakutan, aku patahkan roh yang buat aku khawatir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang buat saya lega adalah gini, Tuhan, saya percaya ini Tuhan berbicara gini, bahwa kita tidak akan mengalami aniaya besar ini sebab kita sudah diangkat Tuhan. Jadi percayalah, kita tidak akan mengalami masa aniaya besar ini. Saya percaya ini yang buat saya sejahtera. Oh Tuhan, saya percaya Engkau jagai kami, Engkau jagai hidup kami, sehingga kami tidak akan mengalami hal-hal yang tidak kita mampu. Dan saya nguatin diri saya sendiri, jangan takut, sebab Tuhan tidak akan pernah izinkan sehelai rambutmu pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Bayangin, rambut aja tanpa seizin Tuhan jatuh nggak bisa, apalagi kita. Jadi itu yang buat saya tenang. Oh Tuhan, tenanglah jiwaku. Saya tadi bersyukur, bless the Lord, tenanglah jiwaku, pujilah Tuhan. Dan saya, Tuhan, tenangkan hatiku. Saya berdoa tadi pagi, Tuhan, tiba-tiba saya diserang roh ketakutan. Saya nggak ngerti kok biasanya saya tenang, saya nggak takut, biasanya cuek, tiba-tiba ada takut. Aduh, nanti kalau masa aniaya besar gimana? Nanti kalau tiba-tiba dianiaya kemudian disuruh percaya Yesus apa enggak? Oh itu saya, Tuhan nanti gimana nih Tuhan? Apakah saya tetap bertahan atau murtad? Karena banyak tertulis murtad, tapi Tuhan saya nggak mau, Tuhan saya nggak mau, saya pasti kuat, saya nggak tahu. Tiba-tiba seperti ada pertanyaan itu yang buat saya kan khawatir itu. Kalau seandainya kamu tiba-tiba ditawan, kemudian disuruh percaya Yesus atau enggak, kalau percaya Yesus mati, kalau tidak percaya Yesus bisa selamat, itu tiba-tiba terngiang-ngiang terus itu. Waduh, saya pernah nonton videonya itu, ngeri-ngeri sedap juga kalau di posisi seperti itu. Tapi akhirnya saya dibuat sejahtera oleh Tuhan. Saya yakin ini Tuhan berikan kesejahteraan gini, anakku, engkau tidak akan mengalami suatu hal yang melampaui kekuatanmu. Jangan takut, sekalipun rambutmu itu jatuh, kalau saya izinkan jatuh, kalau tidak akan pernah. Itu membuat saya sukacita. Terima kasih Tuhan, engkaulah pertolonganku. Nah, tapi Tuhan ingatkan gini, bagaimana supaya kita bisa tenang dan tetap kita bisa sampai pada akhirnya. Tuhan izinkan kita mengalami fase yang namanya keadaan manusia pada akhir zaman. Tuhan izinkan ini supaya kita belajar. Ini 2 Timotius 3 ayat 1-9 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius pada tahun 64 Masehi. Jadi kitab 2 Timotius 3 ini ada yang menafsirkan inilah kitab yang terakhir ditulis oleh Rasul Paulus ketika dalam penjara di Roma. Sebelum Rasul Paulus meninggal, kitab terakhir yang dia tulis, yang ada ahli teolog menafsirkan 2 Timotius 3 ini. Jadi ditulis pada keadaan dalam penjara dan dia tahu waktunya mau meninggal. Itu 2 Timotius 3. Yuk kita baca, saya akan bacakan cuma 9 ayat. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu.
yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saya akan gabungkan tentang akhir zaman ini tapi versi yang ringan, jadi tidak terlalu detail yang menakutkan. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius untuk menghadapi ajaran sesat di akhir zaman, karena pada waktu kitab ini ditulis itu Timotius itu sebenarnya lagi keadaan stres. Timotius itu lagi keadaan percaya dirinya hilang. Makanya Rasul Paulus sampai mengingatkan sampai suratnya 3, karena ternyata saat di Timotius itu sampai sepertinya dia mengalami down. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara seringkali mengalami down lagi, ternyata Timotius juga pernah mengalami masa-masa down. Jadi jangan merasa aduh kayaknya aku lagi masa-masa down, kayaknya aku susah banget, kayaknya aku dosa atau mungkin masuk neraka. Enggak, kadangkala Tuhan izinkan itu untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi Timotius pun pernah mengalami masa-masa down, pernah mengalami masa-masa kekhawatiran, sampai akhirnya Rasul Paulus menguatkan Timotius berulang-ulang sampai pada akhirnya Timotius bisa kuat. Nah, Timotius diajar gini, anakku Timotius, nanti di akhir zaman akan banyak orang jahat. Saya simpulkan ada 4 kelompok. Yang pertama, akan banyak orang menjadi egois. Jadi manusia akan egosentris. Pokoknya saya. Suatu kali saya baca status WA dari seseorang teman gini, capek hidupnya kayak dibatasi dengan orang lain. Memang kadangkala hidup kita itu harus dibatasi dengan orang lain. Amsal 4 ayat 23 gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya dapat terima gini, selain jaga hati kita, ternyata kita juga harus jaga hati orang. Ini agak unik. Selain kita jaga hati kita juga jaga hati orang. Bisa nangkep? Bukan hanya hati kita saja yang kita jaga, tapi hati orang juga kita jaga. Jadi banyak orang akhirnya tuh hari-hari akhir akan egosentris. Sementara hukum Tuhan itu gini, pusat dari segala kehidupan adalah Tuhan. Jadi kasihlah Tuhan yang pertama, yang kedua mengasihi sesama, yang ketiga baru mengasihi diri sendiri. Tapi zaman sekarang mulai dibalik, pokoknya yang utama diri sendiri. Bahkan ada aliran teologi yang akhirnya egosentris, manusia sentris. Pokoknya pusat kehidupan ini semuanya manusia, pusat kehidupan ini semuanya manusia. Nah, ini suatu yang sesat. Yang benar adalah pusat dari segala sesuatu itu adalah Tuhan, bukan manusia. Tapi di akhir zaman akan banyak orang mulai egois. Yang penting saya dapat banyak, yang penting saya hidup, yang penting saya maju, yang lain berantakan biarin, sikut-sikutan. Untuk dapat sesuatu yang baik sikut-sikutan, menjelekkan yang lain, membaikkan diri sendiri, itu egois. Dan yang kedua, kelompok manusia yang kedua adalah kelompok manusia yang hamba uang. Kemarin saya sempat sharing gini, uang itu nggak salah. Yang salah adalah cinta uangnya. Puji Tuhan kita renovasi ini sekali kesaksian, kita itu tidak punya uang, bahkan kita itu sebenarnya nggak mau seperti ini. Tapi Tuhan ajar kita terus berharap. Ketika didoakan, pendoa mendoakan pasti bisa, tapi kadang-kala iman kita lemah. Aduh, mana mungkin, kita perlu uang ratusan juta. Tetapi Tuhan izinkan kita ada hari ini, itu kita perlu uang. Kita ada kursi baru, itu juga perlu uang. Bahkan bayar listrik gereja perlu uang. Jadi uang itu nggak salah. Yang salah adalah cinta uang ini. Dan di hari terakhir akan banyak orang itu akan jadi hamba uang. Dikit-dikit uang itu tidak ada saudara. Memang ada pepatah gini, uang itu tidak ada saudaranya. Berapa banyak orang ribut gara-gara uang. Orang yang masalah kekurangan uang itu bisa merampok, bisa berjahat, bisa iri hati. Tapi orang yang kelebihan uang, punya uang, itu resikonya dominan, ngatur, yang kedua sombong. Jadi saya berdoa gini, ada satu statement yang keren, Tuhan cukupkan aku apa yang menjadi bagianku, supaya aku tidak kekurangan sehingga aku jatuh dalam dosa, atau membuat aku kelebihan dan juga jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita ketika kekurangan uang kita jatuh dalam dosa, dan ketika kita kelebihan uang kita juga jatuh dalam dosa. Saya berdoa kita dicukupi secara keuangan, secara materi, secara ekonomi, tapi tidak jatuh dalam dosa. Kemarin ada seorang ibu ngomong, Pak, sebenarnya suami saya ini Tuhan akan promosikan, tapi kok sepertinya ada yang menghalangi. Ternyata dia dapat terima, karena kalau nanti
dipromosikan tinggi dan belum siap, malah jatuh dalam dosa kesombongan. Ini seorang istrinya ngomong gitu, saya kaget juga loh. Ibu tahu dari mana? Iya Pak, saya dapat terima seperti itu, makanya sekarang saya kuatin keluarga dulu, saya kuatin suami dulu, ketika nanti Tuhan angkat kami nggak jatuh dalam dosa kesombongan. Oh ini keren sekali. Jangan sampai ketika kita kekurangan, kita ngerampok, kita ngedumel, kita bersungut-sungut, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kita jadi tidak memberikan persembahan, kita tidak jadi memberikan yang terbaik. Padahal sekalipun keadaan kita kekurangan, kita belajar menabur di tengah kekurangan, bukan menabur di tengah kelebihan. Orang yang menabur di tengah kekurangan itu keren. Jadi ketika kita tidak jadi hamba uang, salah satu contohnya adalah kita berani melepaskan, kita berani memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan jangan sampai gara-gara kita punya uang jadi sombong. Saya ketemu berapa orang yang dulu nggak punya uang, biasa-biasa saja, tapi ketika sudah mulai ada uang, mulai berlebih, mulai ada kesombongan, mulai ada pemberontakan, mulai ada merasa ini aku bisa. Saya berdoa di tempat ini, kita semua tidak menjadi hamba uang. Sekalipun kita perlu uang, semuanya perlu uang, saya tahu semuanya perlu uang, tetapi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Nah, akhir zaman itu uang itu nilainya akan tinggi, akan naik tinggi, bahkan mulai setara dengan Tuhan, karena banyak orang menjual Tuhan demi uang, banyak orang menjual Tuhan demi proyek, banyak orang menjual Tuhan demi jabatan, demi uang, intinya menjual keselamatan. Jangan sampai kita menjual keselamatan dengan semangkok kacang merah. Di akhir zaman uang akan semuanya penting, semua uang, kita mau kemana-mana harus pakai uang. Saya berdoa kita semua dicukupi berkelipat oleh Tuhan, tetapi tetap rendah hati. Ini yang keren. Di akhir zaman, manusia akhir zaman akan mengalami banyak orang yang hamba uang. Kemudian yang ketiga, di akhir zaman banyak orang gini, ibadah jalan terus tapi dosa juga jalan terus. Saya berdoa kita semua ibadah secara lahiriah, ibadah pada Tuhan, dan kita tidak melakukan dosa. Jangan sampai dosa jalan, ibadah juga jalan. Ini manusia munafik. Di akhir zaman dikatakan secara lahiriah mereka beribadah, tapi sebenarnya mereka tidak beribadah. Saya ketika baca ini, Tuhan, saya berdoa semua jemaat GBMA ibadah jalan terus tapi dosa tidak jalan terus. Kalau dulu pernah melakukan suatu kesalahan, bertobat, minta ampun, dan jangan ulangi lagi. Jadi jangan sampai ada yang kita ibadah jalan terus tapi juga dosa jalan terus. Stop. Ini di akhir zaman, kasih karunia kadangkala udah selesai, dan kalau sudah kasih karunia sebagai dari Tuhan selesai, kita sampai nangis darah pun susah untuk kita ketemu Tuhan. Jadi biarlah kita ibadah terus jalan tapi dosa stop. Karena di akhir zaman banyak orang yang ibadah tapi juga dosa jalan. Oh ini sangat, Tuhan sangat murka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, banyak orang yang imannya mulai lemah. Artinya apa iman mulai lemah? Kenapa disebutkan Yanes dan Yambres jadi contoh? Jadi rupanya Yanes dan Yambres ini adalah seseorang yang dalam bahasa Yunani itu dia memberontak. Dia itu seorang ahli sihir, ahli tenun. Banyak orang yang akhirnya yang percaya Tuhan berpaling pada orang-orang hebat, orang-orang kuat ini, dan akhirnya lemah iman. Lemah iman itu jangankan taruhannya nyawa, hanya taruhan pernikahan aja orang meninggalkan Tuhan. Kemarin ada seorang jemaat cerita, ada seorang yang seharusnya kalau melihat penampilan itu Kristen, kalau melihat penampilan harusnya Kristen, tapi ternyata ketika ngobrol-ngobrol ternyata dia tidak percaya Tuhan Yesus. Ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus bisa gara-gara pernikahan atau gara-gara ekonomi, karena banyak sekali, apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang menjual Tuhan Yesus dengan ketenaran, menjual keselamatan dengan semangkok kacang merah. Dan saya percaya kita semua jadi orang-orang yang kuat imannya. Orang yang lemah imannya tuh digoda dikit aja udah kalah, digoda uang dikit kalah, digoda dikit baper, imannya lemah, dikit-dikit mut-mutan. Kalau mutnya baik oke, mutnya nggak baik, lemahnya imannya lemah. Saya berdoa gini, iman kita itu tidak mut-mutan. Kadangkala banyak orang yang mut-mutan. Kalau mutnya baik, imannya baik, mutnya lemah, imannya juga akhirnya lemah. Iman kita tidak berdasarkan mood kita. Lagu tadi Bless the Lord oh my soul tadi loh, itu Daud lagi keadaan lemah tapi dia tetap kuat. Jadi jangan sampai dalam keadaan kita lemah, keadaan kita kecewa, keadaan kita nggak baik, imannya ikut nggak mood. Jadi jangan sampai iman itu mut-mutan. Ketika baik imannya semangat, ketika lagi kecewa, lagi nggak baik imannya juga drop.
Saya tahu kan, saya ngalami. Jadi seringkali ketika lagi drop, imannya kadang-kala berpengaruh. Lagi drop baper, lagi drop sensitif, lagi drop gampang tersinggung. Saya berdoa kita semua, iman kita nggak naik turun seperti itu, kayaknya mut-mutan gitu, nggak stabil. Saya berdoa kita menjadi manusia akhir zaman itu manusia yang stabil, manusia yang tidak mut-mutan. Artinya hari ini moodnya baik, besok nggak baik, nanti bisa baik lagi, jadi naik turun. Oh ini bahaya sekali, nggak dewasa. Orang yang tidak dewasa nggak akan diangkat dengan rapture. Nah saya berdoa kita semua imannya kuat. Iman kuat itu sekalipun nyawa taruhannya tetap percaya Tuhan Yesus. Orang imannya kuat itu sekalipun kamu mau hidup atau mati tetap bertahan sampai mati, bahkan nyawanya sekalipun. Alkitab catat gini, kalau kita takut kehilangan nyawa, justru kita akan kehilangan nyawa. Tapi ketika kita tidak takut kehilangan nyawa, justru Tuhan akan izinkan kita dapatkan kehidupan. Di akhir zaman jangan takut. Kalau Tuhan tahu bahwa kita tidak kuat, Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Itu yang buat saya sukacita. Kalau seandainya Tuhan tahu bahwa kita akan murtad, Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan jaga kita sebab kita biji matanya Allah. Tidak dibiarkan rambut kita jatuh tanpa izin. Bayangin, rambut kita rontok pun kita nggak masalah, tapi kalau Tuhan tidak izinkan nggak akan rontok. Jadi jangan takut. Jangan takut ketika akhir zaman nanti masa sukar, ketika akhir zaman nanti masa aniaya. Enggak, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua akan dijagai. Orang pilihan Tuhan dijagai seperti biji matanya Allah. Rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi jangan takut. Nah itu manusia di akhir zaman imannya banyak yang lemah. Artinya gini, imannya lemah itu ada sakit gak sembuh, dipromoin dukun, ikut ke dukun, ini bahaya sekali. Nah bagaimana supaya kita bisa sampai setia sampai akhir zaman? Memang berjaga-jaga. Kemarin ada yang bercanda di sini, saya mau ngambil kursi di gereja, kemudian yang ada yang bilang, oh kalau mau ngambil di gereja ya berarti saya jaga-jaga. Jadi memang ya lucu, tapi gini, setiap kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita ketika Tuhan datang kita nggak siap, kita nggak berjaga-jaga. Jadi di akhir zaman biarlah kita terus berjaga-jaga, jangan pututan. Jangan sampai gini, yang paling kasihan adalah ketika kita lagi nggak mood Tuhan datang, oh kasihan banget. Kita udah mood terus jaga-jaga, tiba-tiba gara-gara sepele kita baper, gara-gara sepele kita nggak ngampuni, gara-gara sepele kita nggak mood, Tuhan datang mendadak. Wow, itu kasihan sekali. Saya berdoa di tempat ini kita semua terus berjaga-jaga sampai ketika Tuhan datang kita tahu, telinga kita dengar Tuhan datang, kita siap. Saya rindu sekali kalau Tuhan panggil saya ketika sedang melakukan tugas. Alkitab mencatat dalam Matius 24 gini, biarlah ketika Tuhan itu datang kita sedang melakukan tugas. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita tidak melakukan tugas. Saya berdoa kita semua sedang melakukan tugas pelayanan ketika Tuhan datang. Ketika Tuhan datang kita sedang berjaga-jaga. Jangan sampai nanti kita tertinggal oleh rapture. Jadi kita harus terus berjaga-jaga. Jangan sampai ada dosa yang menghalangi kita untuk kita bisa rapture. Hari ini saya berdoa setiap kita gini, biarlah kita menjadi manusia yang tidak egois, menjadi manusia yang tidak menjadi hamba uang, menjadi manusia yang tidak jatuh dalam dosa, menjadi manusia yang kuat imannya. Jadi biarlah kita kuat imannya, kita manusia yang tidak egois, tapi Tuhan yang menjadi pusat. Kita tidak menjadi hamba uang, tidak jatuh dalam dosa. Saya berdoa setiap kita, semua yang mendengar hari ini, sekalipun engkau diberkati, engkau tidak jatuh dalam dosa. Sekalipun engkau dalam keadaan apapun imanmu tetap kuat, engkau ibadah terus rajin setia dan tidak jatuh dalam dosa. Dan yang juga kita menjadi orang yang tidak egosentris. Yang penting saya, orang lain masa bodoh, orang lain mau jatuh, orang lain mau berantakan, biarin, yang penting saya enggak. Itu orang egois. Kita tidak menjadi orang egois. Di akhir zaman ini bila kita terus berjaga-jaga, jangan sampai gara-gara hal sepele kita tidak diangkat. Kasihan sekali. Tapi saya yakin kok, saya yakin Tuhan itu maha adil, maha bijaksana. Dia pasti berikan kita kesempatan untuk bertobat di akhir hidup kita. Ini saya seringkali berdoa ketika ada orang sakit, saya selalu gini, Tuhan kalau sembuh, sembuhkan, tapi kalau engkau panggil, beri kesempatan bertobat Tuhan. Artinya apa? Sebelum dia menghadap Tuhan diberi kesempatan untuk bertobat. Saya percaya mungkin kelihatannya ada orang yang kayaknya cepat mati, tapi siapa tahu beberapa detik sebelum dipanggil Tuhan dia bertobat. Kan itu keren sekali. Ada orang yang kemarin saya lihat sendiri, saya lagi nyetir, tiba-tiba orang nyalip dan nabrak mobil depan saya, dia jatuh tergeletak. Saya lihat langsung bangun lagi. Kemudian
saya lihat yang naik mobil, oh saya nggak kenal. Kalau kenal, saya akan bela. Kenapa? Karena yang salah motornya ngebut tanpa lihat. Tapi karena saya mobil nggak kenal, kemudian yang naik motor juga nggak kenal, saya terus karena takut nanti malah ada apa-apa, karena saya lihat bangkit lagi. Cuman kalau motornya ngamuk, kalau mobilnya yang kenal, saya bela. Itu kalau seandainya dia ada apa-apa, meninggal mendadak, saya percaya kalau Tuhan kasih, pasti dikasih kesempatan beberapa detik untuk Yesus atau Tuhan Yesus tolong. Saya percaya Tuhan kasih kesempatan kita beberapa detik sebelum kita dipanggil Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup selamatkan kita seketika dalam Tesalonika. Jadi saya terlalu yakin di akhir hidup kita, asal kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti kasih kita kesempatan. Saya kalau berdoa di ruang ICU atau orang yang kalau mau hidup mati-mati itu gini, kalau mau hidup Tuhan beri kesempatan hidup dan berbuat baik lagi. Tapi kalau kau panggil Tuhan beri kesempatan bertobat aja supaya dia jiwanya diselamatkan. Saya juga berdoa setiap kalau ada orang sakit, yang penting kita punya iman apa? Kalau dia sembuh, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau enggak, biarlah Tuhan belas kasihannya ada supaya jiwanya diselamatkan. Dan saya berdoa di akhir zaman ini kita menjadi manusia yang berjaga-jaga seperti gadis yang bijaksana. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah kita tidak menjadi manusia yang egosentris, tapi manusia yang menjadikan Tuhan adalah segalanya. Kau segalanya di hidupku Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dan biarlah kita berkata, Tuhan, pusat kehidupan kami bukan aku, pusat kehidupan kami adalah Engkau. Kami menjadi manusia yang kuat iman, menjadi manusia yang diberkati tapi tetap rendah hati, menjadi manusia yang tidak egois, tidak baperan, tapi stabil, tidak mut-mutan, manusia yang terfokus kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang sewaktu-waktu, siap. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Sekali lagi, Kau segalanya. Angkat suara memujimu. Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Kau segalanya di hidupku. Cek diri kita, apakah kita menjadi manusia yang egois? Apakah kita menjadi manusia yang menjadi hamba uang? Apakah kita menjadi manusia yang menyimpan dosa tapi ibadah jalan terus?
menyembunyikan dosa? Ataukah kita hari-hari ini imannya lagi lemah? Ini bicara akhir zaman. Jangan sampai kita tersandung dengan hal yang sepele. Jangan sampai kita tersandung dengan hal yang baperan. Jangan sampai kita tersandung dengan hal yang sepele yang tidak perlu. Jangan sampai kita berperang terhadap satu peperangan yang seharusnya kita tidak berperang. Jangan sampai kita melakukan satu peperangan yang seharusnya kita tidak lakukan itu. Biarlah di akhir zaman ini kita fokus pada hal yang rohani, bukan fokus pada hal yang sepele. Kita fokus pada hal yang besar, bukan suatu hal yang kecil yang sepele, tapi kita fokus kepada yang besar, bukan kepada uang tapi kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri tapi kepada Tuhan, bukan iman yang lemah tapi iman yang kuat, bukan orang yang menyimpan dosa tapi yang terlepas dari dosa. Ayo di akhir zaman ini, pertanyaannya adalah, siap gak ketika Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu dalam hidup kita? Siap gak ketika tiba-tiba Tuhan berkata rapture? Siap gak ketika kita tiba-tiba diangkat Tuhan? Jangan sampai gara-gara hal sepele kita tertinggal. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang sangat duniawi kita tertinggal. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang mut-mutan, yang baperan kita tertinggal. Ayo kita sama-sama minta ampun, bertobat sama Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan Maranatha, Engkau datang Tuhan, Engkau datang, dan beri kami kesempatan bertobat di akhir hidup kami, sehingga kami tidak tertinggal. Kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang menanti kedatangan-Mu, dan juga dengan setia berjaga-jaga Tuhan. Bukan seperti gadis bodoh yang menanti kedatangan-Mu tapi tidak berjaga-jaga. Hari ini yang mendengar khotbah hari dan setiap bahkan kami yang berkhotbah, tidak ada yang tertinggal. Semuanya terangkat rapture ketika Tuhan Yesus datang dan ketika masih hidup. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita semua tidak ada yang tertinggal. Kita semua menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, menikmati surga mulia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita masih tetap ibadah online sampai ada pemberitahuan dari Gembala Pembina kita Pak Insur Niko Nyoto Harjo, juga Gembala cabang kita Bapak Pendeta Andi Cokro di Gandara City. Jadi kita belajar taat, sekalipun kita lihat kita semua siap, bahkan kalau dikatakan besok siap pun kita udah siap semua, udah tinggal siap ready ibadah, tapi kita tetap belajar taat. Sebagai gembala kadang-kadang rindu banget, aduh nggak sabar pengen kumpul bareng-bareng, tapi kita harus belajar penguasaan diri, kita belajar penundukan diri. Sekalipun kita bisa, tapi kita belajar menundukkan diri. Kemudian bagi jemaat yang rindu untuk menabur di dalam pelayanan gereja kita, bisa memberikan persembahan melalui transfer. Nanti bisa tanya ke tim gereja, nanti akan diberikan nomor rekening. Bukan berapa jumlahnya, tapi kita setia dalam keadaan apapun, sekalipun mungkin dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan lemah, kita belajar menabur. Justru ini yang sesuatu yang spesial, sesuatu yang excellent. Dan saya berdoa semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Engkau izinkan kami menjadi manusia akhir zaman yang baik, bukan manusia akhir zaman yang tidak baik. Kami menjadi manusia akhir zaman yang tidak egois, tidak menjadi hamba uang. Kami diberkati tapi tidak sombong. Kami tetap ibadah dan tidak menyimpan dosa. Kami imannya kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Diberkati lingkungan kota bahkan bangsa kami, diberkati Indonesia, selamatkan Indonesia. Pemerintah bangsa kami Pak Jokowi Maruf Amin diberi kesehatan, kekuatan. Pemerintah yang akan datang juga diberkati, diberi berkat juga para pemimpin rohani, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil, terutama hamba-Mu di Sinode GBI. Terima kasih buat Pak Ruben Adi, Pak Satria beserta stafnya, diberkati juga Gembala pembina kami Bapak Niko, diberkati keempat wakilnya, Gembala cabang kami Pak Andi Cokro, dan ketiga wakilnya Pak Doni, Pak Monti, Pak Timi, diberkati juga tim-timnya Pak Payan, Pak Berton, dan tim diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat hamba-Mu di GBMA, Tuhan anugerah-Mu berlimpah, diberkati rohani, jasmani, dan juga materi. Semua jemaat di tempat ini setia sampai akhir, berjaga-jaga, tidak ada yang tertinggal ketika rapture. Terima kasih Tuhan, dan tidak mengalami masa-masa kesukaran yang besar. Semuanya dijagai Tuhan, karena Tuhanlah penjaga kami. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan dalam rumah tangga.
tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit penyakit dan malapetaka tidak menimpa kita. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan perlindungan yang nyata daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus, dan hubungan yang sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.